Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah orang yang berkulit hitam dari Habsyah yang memeluk agama Islam saat masih menjadi budak. Bilal termaksud orang yang mengalami kejamnya perbudakan. Ia memiliki postur tubuh yang sangat kurus dan rambut yang lebat. Abu Bakar yang mengetahui bahwa Bilal terus-menerus disiksa oleh majikannya bermaksud ingin membebaskannya. Suatu hari, Abu Bakar menemui Bilal di bawah terik sinar matahari karena sedang mendapatkan hukuman dari majikannya yang bernama Umayyah. Bilal diikat dan dijemur menghadap matahari yang tengah padang pasir yang sangat panas. Bahkan dadanya pun ditindih dengan batu yang cukup besar hingga nafasnya menjadi sesak. Abu Bakar segera mengajukan penawaran kepada Umayyah untuk membeli Bilal. Umayyah yang cukup terkejut dalam menaikkan harganya berlipat ganda. Ia mengira bahwa Abu Bakar tidak akan sudi untuk membayar mahal demi budak seperti Bilal. Namun ternyata Abu Bakar bersedia. Umayyah menerima 9 ukiah emas untuk ditukarkan dengan Bilal. Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya jika engkau menawar sampai 1 ruqyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 ruqyah, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Sejak saat itu, Bilal senantiasa menemani dan menjaga Rasulullah yang hendak hijrah menuju Madinah. Ia pun kembali dipilih untuk menjadi muadzin atau orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Bilal dipilih karena memiliki suara yang indah dan keras sehingga dapat menjangkau seluruh penjuru Madinah. Suatu hari ketika tiba waktunya untuk kekasih Allah untuk meninggalkan urusan duniawinya, Bilal menjadi tak sanggup lagi mengumandangkan azan. Setiap sampai pada kalimat "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah", ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula dengan kaum muslimin yang mendengarnya, mereka larut untuk tangisannya. Oleh karena itu, Bilal memohon kepada Abu Bakar agar dia diperkenakan untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Selain itu, Bilal juga meminta izin untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad ke jalan Allah dan ikut berperang di wilayah Syam. Setelah sekian lama Bilal tak kembali untuk mengunjungi Madinah, pada suatu malam Rasulullah hadir dalam mimpinya. Dalam mimpi itu Rasulullah berkata, "Wahai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini?" Bilal pun segera terbangun. Tanpa berpikir panjang, ia segera mempersiapkan perjalanan kembali ke Madinah. Setibanya di Raudah, Bilal menangis dan melepaskan rindunya. Di tengah tangisan itu, nampak 2 cucu Rasulullah yaitu Hasan dan Husain datang mendekatinya. Dengan mata berlinang, Bilal yang ikut meranjak tua segera memeluk kedua anak lelaki tersebut. Husain berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek." Pada saat yang bersamaan, Umar bin Khattab juga sedang melihat pemandangan yang mengharukan itu. Ia pun turut memohon kepada Bilal agar ia mau mengumandangkan azan lagi. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Bilal memenuhi permintaan mereka. Saat waktu sholat tiba, Bilal naik ke tempat di mana dahulu biasa mengumandangkan azan. Saat lafal Allahu Akbar, Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap. Semua orang terkejut mendengar suara yang telah bertahun-tahun hilang kini telah kembali.
suara yang mengingatkan pada sosok yang agung, yaitu baginda Rasul. Ketika Bilal sampai pada saat lafal asyhadu alla ilaha illallah, seluruh warga Madinah berlarian ke arah suara itu. Sewaktu Bilal hendak mengumandangkan asyhadu anna ilaha illallah, Madinah tiba-tiba pecah oleh tangisan yang sangat memilukan. Bilal pun tak sanggup lagi untuk mengumandangkan azannya. Mereka semua menangis, teringat masa-masa indah dan kejayaan bersama Rasulullah. Di antara mereka, Umar bin Khattablah yang paling keras tangisannya. Di atas menara Nabawi, Bilal mulai merajak turun dan wajahnya dipenuhi oleh air mata yang berderai. Itulah azan pertama dan terakhir Bilal setelah Rasulullah wafat. Bilal wafat pada tahun 20 Hijriah di Damaskus saat dia berusia sekitar 60 tahun. Sekian kisah Bilal bin Rabah. Mohon jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.